eyes, just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Trifana Arista Boamona dengan NPM 0227231150. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema Teknik Analisis Data Metode Penelitian Fenomenologi. Ya baik, yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan membahas materi, yaitu penelitian fenomenologi merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena tertentu. Sini membahas secara komprehensif teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi, meliputi landasan filsafat, tahapan analisis, teknik-teknik spesifik, serta strategi validasi hasil penelitian. Pembahasan difokuskan pada aspek praktik yang dapat langsung diterapkan oleh penelitian dalam menganalisis data fenomenologi dengan tetap mempertahankan rigor metodologis yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian fenomenologi telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam bidang psikologi, sosiologi, pendidikan, dan keperawatan. Metode ini yang dikembangkan oleh Edmund Husserl dan diperkaya oleh Martin Heidegger, Maurits memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman yang dialami individu. Fenomenologi tidak hanya sekedar mendeskripsikan pengalaman tetapi berusaha mengungkapkan esensi atau makna universal dari pengalaman tersebut. Dalam konteks penelitian, analisis data fenomenologi memerlukan pendekatan yang sistematis, namun tetap fleksibel untuk dapat menangkap kompleksitas pengalaman manusia. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah makna pengalaman ini bagi individu yang mengalaminya, dan bagaimana struktur pengalaman ini terbentuk dalam kesadaran individu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan teknik analisis data yang tepat dan sistematis. Lanjut, yaitu landasan filsafat analisis fenomenologi. Yang pertama, prinsip apportment dan bracketing. Apportment atau bracketing merupakan konsep fundamental dalam fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Prinsip ini mengharuskan penelitian ini menanggungkan atau mengurangkan semua asumsi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memungkinkan fenomena menampilkan dirinya sebagaimana adanya, tanpa distorsi dari pemahaman atau interpretasi sebelumnya. Dalam praktek analisis data, apportment berarti penelitian harus menyadari dan menyimpulkan bias pribadi, teori-teori yang sudah ada, atau pengalaman personal yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Ini bukan berarti penelitian harus menjadi kosong dari pengetahuan, tetapi harus sadar akan
pengetahuan tersebut dan tidak membiarkannya mendominasi proses interpretasi. Yang kedua, internasionalitas kesadaran. Internasionalitas adalah karakteristik fundamental dari kesadaran yang menyatakan bahwa kesadaran selalu terarah pada sesuatu. Setiap tindakan kesadaran, baik itu perspektif, pikiran, perasaan, atau ingatan, selalu memiliki objek dalam konteks analisis fenomenologi. Prinsip intertationalitas membantu penelitian memahami hubungan antara subjek yang mengalami dan objek pengalaman. Pemahaman tentang internasionalitas ini penting dalam analisis karena memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi tidak hanya apa yang dialami, tetapi juga bagaimana cara mengalaminya. Hal ini membedakan analisis fenomenologi dari analisis deskripsi biasanya. Yang ketiga, reduksi fenomenologis. Reduksi fenomenologis adalah proses metodologis untuk kembali pada hal itu sendiri. Proses ini melibatkan eliminasi bertahap dari lapisan-lapisan interpretasi, asumsi, dan konstruksi teoritas untuk mencapai esensi pengalaman yang murni. Dalam analisis data, redukasi fenomenologi diterapkan melalui tahapan-tahapan analisis yang sistematis, mulai dari deskripsi naif hingga identifikasi struktur esensi pengalaman. Yang ketiga, tahapan teknis analisis data fenomenologis. Pertama, tahapan persiapan dan orientasi data. Sebelum memulai analisis formal, penelitian perlu melakukan beberapa langkah persiapan yang krusial. Pertama adalah memastikan kualitas data yang diperoleh. Transkrip wawancara harus akurat dan lengkap, termasuk notasi untuk jeda, intonasi, dan ekspresi nonverbal yang relevan. Penelitian juga perlu melakukan refleksi awal tentang bias dan asumsi pribadi yang mungkin mempengaruhi interpretasi. Ini dapat dilakukan melalui jurnal reflektif atau diskusi dengan kolega penelitian. Tahapan ini juga melibatkan penentuan unit analisis yang akan digunakan, apakah per individu, per pengalaman, atau per teman. Yang kedua, tahapan deskripsi naif. Tahapan pertama dalam analisis format adalah membaca keseluruhan data tanpa melakukan interpretasi atau analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan keseluruhan tentang pengalaman yang diceritakan oleh partisipan. Penelitian membaca transkrip secara berulang-ulang, biasanya 2-3 kali, untuk memfamiliarkan diri dengan data. Selama proses ini, penelitian data membuat catatan singkat tentang kesan umum, tetapi harus menginginkan interpretasi permutar. Fokus utama adalah memahami alur cerita dan konteks pengalaman yang diceritakan. Tahapan ini juga memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan klarifikasi tambahan. Yang ketiga, tahapan identifikasi unit makna. Setelah memperoleh pemahaman keseluruhan, langkah selanjutnya adalah memecah teks menjadi unit-unit makna yang lebih kecil. Unit makna adalah segmen teks yang mengandung satu ide, konsep, atau aspek pengalaman yang kohert. Pengambilan ini didasarkan pada perubahan makna psikologis, bukan pada struktur gramatikal atau sintaksi. Proses identifikasi unit makna memerlukan sensitivitas tinggi terhadap nuansa makna dalam bahasa partisipan. Penelitian harus mampu menangkan transisi halus dalam cerita, perubahan fokus perhatian, atau shift dalam dimensi pengalaman yang diceritakan.
Yang keempat, tahapan transformasi ke bahasa psikologi. Unit-unit makna yang telah didefinisikan kemudian ditransformasi dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa psikologi atau ilmiah yang lebih presis. Transformasi ini harus tetap mempertahankan makna asli yang dimaksud oleh partisipan, tetapi menggunakan terminologi yang lebih tepat untuk analisis lebih lanjut. Proses transformasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep psikologi dan kemampuan untuk menangkap esensi dari ungkapan partisipan. Penelitian harus berhati-hati untuk tidak mengubah makna atau menambahkan interpretasi yang tidak ada dalam ungkapan asli. Yang kelima, tahapan sistemasi dan identifikasi tema. Langkah terakhir dalam analisis adalah mengintegrasikan semua unit makna yang telah ditransformasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan struktur pengalaman secara keseluruhan. Proses ini melibatkan pencarian pola hubungan antara unit makna dan konstruksi pemahaman yang koren tentang fenomena yang diteliti. Sintesis tidak hanya sekedar mengumpulkan unit makna yang mirip, tetapi juga mengidentifikasi hubungan dinamis antara tema dan memahami bagaimana berbagai aspek pengalaman saling berinteraksi untuk membantu pengalaman holistis. Yang keempat, teknik analisis spesifik. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal adalah teknik yang memberikan bobot atau nilai yang sama terhadap semua pernyataan atau ungkapan dalam data. Tidak ada heritage dalam pentingnya berbagai aspek pengalaman yang diceritakan. Setiap detail bagai yang tampak penting maupun trivial dianggap memiliki potensi untuk memberikan insight tentang esensi pengalaman. Teknik ini mencegah penelitian untuk terlalu cepat menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan asumsi atau biasa pribadi, semua elemen pengalaman diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pemahaman keseluruhan. Yang kedua, analisis vertikal. Setelah melakukan analisis horizontal, penelitian kemudian melakukan analisis vertikal untuk memanggil makna yang lebih dalam dari setiap pernyataan atau tema yang telah diidentifikasi. Analisis ini mencari hubungan antara tema, pola yang tersembunyi, dan struktur yang mendasari pengalaman. Analisis vertikal memungkinkan penelitian untuk bergerak dari level deskripsi permukaan menunjukkan pemahaman yang lebih abstrak dan konseptual tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, variasi imajinatif. Variasi imajinatif adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi esensi pengalaman dengan cara membayangkan pengalaman tersebut tanpa berbagai elemen tertentu. Penelitian bertanya, apakah pengalaman ini masih akan menjadi pengalaman yang sama jika elemen X dihilangkan? Melalui proses elemental ini, penelitian dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang esensi atau tidak dapat dihilangkan tanpa mengubah natural pengalaman, dan elemen-elemen yang aksidental dapat dihilangkan tanpa mengubah esensi pengalaman. Yang keempat, redukasi editis. Redukasi editing adalah proses untuk sampai pada edus atau esensi universal dari pengalaman. Ini melibatkan abstrak dari detail-detail spesifik menuju struktur universal yang dapat ditentukan dalam semua variasi pengalaman yang sejenis. Yang kelima, strategi validasi dan keandalan. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas dalam penelitian fenomenologi dapat diperkuat melalui beberapa strategi. Membership
atau pemeriksaan oleh partisipasi merupakan strategi utama di mana hasil analisis konfirmasi kembali dengan partisipasi untuk memastikan akurasi interpretasi. Port deprivasi dengan sesama penelitian atau ahli fenomenologi juga penelitian untuk mendapatkan perspektif alternatif dan menguji konsistensi interpretasi. Audit trail yang mendokumentasikan setiap langkah analisis memberikan transportasi proses yang memungkinkan evaluasi oleh pihak lain. Yang kedua, transfibilitas. Transfibilitas dicapai melalui deskripsi yang kaya dan detail tentang konsep penelitian karena prinsip dan proses pengumpulan data meskipun hasil penelitian fenomenologi tidak bertujuan untuk generasi statistik. Reach their truth memungkinkan pembaca untuk menilai relasi temu dengan konteks lain. Yang ketiga, dependabilitas. Dependabilitas merujuk pada konsistensi proses penelitian. Ini dapat diperlukan melalui dokumentasi yang sistem tentang keputusan-keputusan metodologis, konsistensi dalam penerapan teknik analisis, dan eksternal audit oleh penelitian yang berpengalaman. Yang keempat, konfirmabilitas. Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas penelitian dan dapat diperkuat melalui refleksi diri yang mendalam tentang bias penelitian. Penggunaan multiple perspektif dalam interpretasi dan dokumentasi yang jelas tentang bagaimana kesimpulan dicapai dari data. Yang keenam, penyajian hasil analisis fenomenologis. Yang pertama, struktur laporan. Hasil analisis fenomenologi biasanya disajikan dalam 3 komponen utama. Pertama adalah deskripsi tekstur yang menjelaskan apa yang dialami oleh partisipan. Dan deskripsi ini bersifat deskripsi dan dekat dengan bahasa asli partisipan. Kedua adalah deskripsi struktur yang menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut terjadi atau dialami. Ini mencakup konteks, kondisi, dan situasi yang mempengaruhi pengalaman. Ketiga adalah sistenesis tekstual yang mengintegrasikan kedua deskripsi sebelumnya untuk mengungkapkan esensi pengalaman. Ini merupakan pemahaman yang paling abstrak dan konsep tentang fenomena yang diteliti. Ya, yang berikutnya kesimpulan. Analisis data fenomenologi merupakan proses yang kompleks dan menuntut yang memerlukan kombinasi antara rigor, metodologi, dan sensitivitas. Interpretasi keberhasilan analisis ditentukan oleh kemampuan penelitian untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fisiologis fenomenologi dalam praktek penelitian konteks. Teknik-teknik yang telah dibahas dalam makalah ini memberikan panduan sistematis untuk melakukan analisis fenomenologi yang berkualitas. Namun, setiap penelitian memiliki karakteristik unit yang mungkin memerlukan adaptasi atau modifikasi teknik-teknik tersebut. Yang terpenting adalah mempertahankan komitmen pada perspektif fenomenologi, yaitu pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia dari perspektif mereka yang mengalaminya. Dengan demikian, penelitian fenomenologi dapat memberikan kontribusi yang meaningful untuk pemahaman kita tentang kompletasi pengalaman manusia. Contoh kasus yang saya ambil yaitu eksplorasi pengalaman pelaku UMKM di sekitar objek wisata dalam mengolah keuangan. Studi kasus fenomenologi. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, dan share ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.